Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Ayu Manita dengan NIM S1A1220097. Saya mahasiswi dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem rekayasa sipil. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu selain untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem rekayasa sipil, kita juga dapat mengetahui bagaimana pentingnya sistem rekayasa sipil dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada definisi sistem rekayasa sipil atau pengertian sistem rekayasa sipil. Sistem rekayasa sipil mengacu pada pendekatan terintegrasi untuk perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen seperti jalan, jembatan, gedung, lapangan terbang, sistem drainase, dan proyek-proyek lain yang berhubungan dengan lingkungan fisik. Sistem rekayasa sipil juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan keamanan struktural, serta mempromosikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, yaitu komponen-komponen utama dari sistem rekayasa sipil. Yang pertama ada struktur. Struktur ini melibatkan perancangan, konstruksi, pemeliharaan, dan berbagai jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, bendungan, tanggul, menara, dan lainnya. Rekayasa struktur juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan tekanan eksternal. Yang kedua, ada infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi ini termasuk perencanaan dan pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal transportasi lainnya. Tujuannya adalah memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Yang ketiga, ada infrastruktur air bersih dan sanitasi. Rekayasa sipil juga mencakup perencanaan dan pemeliharaan sistem air bersih, pengelolaan limbah, dan saluran drainase. Ini penting untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, ada rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan ini mencakup perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan aman. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan alam, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Yang kelima, ada pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek ini termasuk manajemen proyek. Manajemen proyek adalah bagian integral dari rekayasa sipil. Ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek konstruksi agar proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang keenam itu ada analisis struktur. Analisis struktural ini melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban seperti gempa bumi, angin, dan beban lainnya untuk memastikan keamanan struktur atau kekuatan struktur. Yang ketujuh itu geoteknik. Geoteknik ini adalah studi mengenai karakteristik tanah dan batuan yang relevan untuk konstruksi. Ini juga diperlukan untuk menentukan fondasi yang aman dan stabil untuk struktur. Yang kedelapan ada teknik hidrologi. Ini melibatkan studi mengenai siklus air dan perencanaan sistem struktural. 8. Teknik hidrologi. Ini melibatkan studi mengenai siklus air dan perencanaan sistem drainase serta penanganan banjir. Kemudian yang kesembilan itu ada teknik material. Rekayasa sipil juga melibatkan pemilihan dan pengujian bahan konstruksi yang tepat untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan ketahanan terhadap cuaca dan beban lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan dan peraturan. Karena rekayasa sipil memiliki dampak yang signifikan pada keamanan masyarakat, ini tunduk pada peraturan dan standar ketat termasuk peraturan bangunan dan kode keselamatan. Kemudian poin yang ketiga itu ada prinsip-prinsip rekayasa sipil. Prinsip-prinsip rekayasa sipil ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu keamanan struktur dan bangunan.
Prinsip ini menekankan pada pentingnya memastikan bahwa struktur bangunan dan infrastruktur konstruksi memenuhi standar keamanan yang ketat. Penerapan itu penggunaan material konstruksi yang tahan terhadap beban dan gempa, perencanaan struktural yang cermat, dan pemantauan berkala terhadap integritas struktural. Kemudian yang kedua yaitu keberlanjutan dan lingkungan. Prinsip ini menekankan pada pengembangan proyek konstruksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapannya itu penggunaan teknologi hijau, manajemen limbah yang efisien, pemanfaatan energi terbarukan, dan perencanaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Kemudian efisiensi dan produktivitas konstruksi. Prinsip ini mencangkup upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam semua tahapan proyek konstruksi. Penerapannya itu penggunaan teknologi konstruksi modern, manajemen proyek yang efisien, penerapan metodologi Lean Construction, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian yang terakhir itu ada inovasi dalam desain dan material. Prinsip ini mendorong penggunaan desain dan material inovatif untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan proyek konstruksi. Penerapannya itu eksplorasi material baru yang lebih kuat dan ringan, penggunaan teknologi BIM untuk desain yang presisi, dan integrasi teknologi terkini dalam proses konstruksi. Kemudian ada proses rekayasa sipil. Proses rekayasa sipil terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama perencanaan proyek. Tahap perencanaan proyek adalah langkah awal dalam proses rekayasa sipil. Pada tahap ini tujuan proyek ditentukan, sumber daya dialokasikan, dan strategi umum proyek dirancang. Kegiatan utama itu identifikasi tujuan proyek dan kebutuhan klien, kemudian penentuan anggaran, jadwal dan sumber daya, kemudian analisis risiko dan perencanaan manajemen risiko, dan kemudian yang terakhir pemilihan lokasi proyek dan analisis lingkungan. Yang kedua adalah desain. Pada tahap ini desain awal proyek dikembangkan. Ini melibatkan penentuan bentuk umum, ukuran, dan spesifikasi proyek. Kegiatan utama itu pengumpulan data dan analisis site, kemudian pembuatan konsep desain, kemudian analisis struktural dan geoteknikal, kemudian konsultasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, pengadaan bahan dan sumber daya. Proses pengadaan melibatkan akuisisi bahan konstruksi, peralatan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Kegiatan utama itu pembuatan daftar bahan, peralatan yang dibutuhkan, pemilihan penyediaan dan negosiasi kontrak, kemudian logistik dan pengaturan pengiriman, dan rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja. Yang keempat ada konstruksi dan implementasi. Tahap ini mencakup pelaksanaan fisik dari desain proyek, konstruksi, dan implementasi dilakukan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disetujui. Kegiatan utama itu persiapan situs dan pembangunan infrastruktur awal, pelaksanaan konstruksi sesuai dengan desain, pengawasan kualitas dan keamanan konstruksi, manajemen proyek, dan penanganan perubahan. Kemudian yang terakhir, pengawasan dan pemeliharaan. Tahap ini terjadi setelah konstruksi selesai, di mana proyek dikawal dan pemeliharaan dilakukan untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan utama itu pengujian dan verifikasi sistem, pelatihan pengguna dan pemilik, perawatan rutin dan perbaikan jika diperlukan. Terakhir, evaluasi kinerja jangka panjang. Kemudian ada beberapa contoh rekayasa sipil. Yang pertama itu pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan atau proyek ini melibatkan perencanaan, desain, dan konstruksi jembatan untuk menyediakan akses,
lintas sungai, lembah, atau wilayah geografis lainnya. Contoh pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai besar. Kemudian yang kedua itu desain dan konstruksi gedung bertingkat. Proyek ini melibatkan perencanaan, desain, dan konstruksi gedung bertingkat seperti perkantoran, apartemen, atau pusat perbelanjaan. Contohnya itu pembangunan gedung perkantoran setinggi 30 lantai dengan fasilitas modern dan teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan infrastruktur transportasi. Proyek ini mencakup perencanaan dan implementasi infrastruktur transportasi seperti jalan raya, flyover, atau jalur kereta api untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas. Contoh itu pengembangan jaringan jalan raya kota yang mencakup pembangunan jalan raya, pelebaran jalan, dan pembangunan simpul transportasi. Kemudian yang keempat, proyek manajemen air dan drainase. Proyek ini fokus pada manajemen air dan sistem drainase untuk mencegah banjir, mengelola air hujan, dan memastikan distribusi air yang efisien. Contohnya itu konstruksi sistem saluran air perkotaan yang terpadu untuk mengatasi masalah banjir dan memperbaiki drainase. Kemudian yang kelima itu ada pembangunan lapangan terbang. Proyek ini melibatkan perencanaan, desain, dan konstruksi bandara atau lapangan terbang untuk memfasilitasi transportasi udara. Contohnya itu pembangunan bandara internasional dengan landasan pacu baru, terminal modern, dan fasilitas penunjang lainnya. Kemudian yang terakhir ada proyek reklamasi lahan. Proyek ini mencakup upaya mengembalikan lahan yang tergenang atau terbengkalai menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya itu reklamasi lahan pesisir untuk pembangunan kawasan bisnis, pemukiman, dan area rekreasi. Kemudian ada teknologi terkini dalam rekayasa sipil. Yang pertama itu ada Building Information Modeling atau BIM. BIM ini adalah metode pemodelan digital yang memungkinkan para profesional rekayasa sipil untuk mengelola, mengintegrasi informasi secara kolaboratif selama seluruh siklus hidup suatu proyek. Manfaatnya pemodelan 3 dimensi yang akurat dari seluruh proyek, kolaborasi tim yang lebih baik melalui integrasi data, kemudian analisis kinerja proyek dan simulasi konstruksi. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan drone dalam pemetaan dan pengawasan. Drone atau pesawat tanpa awak digunakan dalam rekayasa sipil untuk pemetaan, pemantauan proyek, inspeksi struktur, dan pengumpulan data topografi. Manfaatnya pemetaan cepat dan akurat dari area yang luas, pemantauan proses konstruksi secara real time, kemudian pengumpulan data tanpa risiko keselamatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu material konstruksi inovatif. Inovasi dalam material konstruksi melibatkan pengembangan bahan baru atau modifikasi bahan yang sudah ada untuk meningkatkan kekuatan, keberlanjutan, dan efisiensi. Contoh, beton serat yang lebih kuat dan ringan, bahan daur ulang dan konstruksi, materi dengan sifat isolasi termal yang unggul. Kemudian smart cities dan teknologi sensor. Konsep smart cities menggunakan sensor dan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai aspek kehidupan kota seperti transportasi, energi, dan lingkungan. Manfaatnya itu pemantauan lalu lintas dan manajemen transportasi yang lebih efisien, kemudian penyediaan layanan publik berbasis data, kemudian pengelolaan limbah dan sumber daya yang lebih cerdas. Kesimpulannya, penerapan teknologi ini telah membawa perubahan besar dalam industri rekayasa sipil, meningkatkan efisiensi, berkelanjutan, dan keamanan proyek. Kombinasi dari BIM juga atau penggunaan drones, material inovatif, dan konsep smart cities menciptakan kemungkinan baru untuk pengembangan infrastruktur yang cerdas,
berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemudian ada tantangan dan peluang dalam rekayasa sipil. Yang pertama itu ada pembangunan berkelanjutan. Tantangannya sumber daya terbatas dan peningkatan permintaan infrastruktur. Kemudian memastikan proyek infrastruktur tidak merusak lingkungan. Kemudian meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan. Peluangnya yaitu pengembangan teknologi dan material konstruksi berkelanjutan, penerapan praktik konstruksi ramah lingkungan, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu adaptasi terhadap perubahan iklim. Tantangannya itu peningkatan risiko bencana alam seperti banjir, badai, dan peningkatan suhu. Kemudian perluasan proyek konstruksi untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian penyesuaian desain dan standar konstruksi. Kemudian berpeluang itu penerapan desain adaptif yang dapat menanggulangi perubahan iklim, penggunaan material konstruksi tahan iklim, kemudian inovasi dalam sistem drainase dan manajemen air untuk mengatasi bencana alam. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Tantangan dari manajemen risiko dalam proyek konstruksi ini ada kompleksitas proyek dan ketidakpastian dalam perencanaan, kemudian perubahan lingkungan proyek selama pelaksanaan, dan keterbatasan anggaran dan waktu. Berpeluang penerapan pendekatan manajemen risiko proaktif, penggunaan teknologi seperti BIM untuk pemodelan dan simulasi risiko, kemudian pengembangan strategi dan rencana cadangan. Kemudian yang keempat itu ada keterlibatan masyarakat dan aspek sosial. Tantangannya adalah konflik dengan masyarakat lokal terkait penggunaan lahan. Kemudian dampak sosial dari proyek konstruksi terhadap komunitas setempat. Kemudian perlunya komunikasi efektif dan partisipasi masyarakat. Berpeluang untuk penyelenggaraan dialog dan konsultasi publik, pengembangan program tanggung jawab dan sosial perusahaan, kemudian peningkatan keberlanjutan proyek melalui dukungan masyarakat. Kesimpulannya, menanggapi tantangan-tantangan ini dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dapat membantu menciptakan proyek konstruksi yang lebih berkelanjutan, tahan iklim, dan berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat setempat. Kemudian keterlibatan semua pemangku kepentingan terhadap masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan keberhasilan proyek dan menciptakan dampak positif jangka panjang. Kemudian ada konsep dasar rekayasa sipil yang terbagi atas 6 bagian, yaitu infrastruktur, perencanaan, pemeliharaan, desain, konstruksi, dan ketahanan. Infrastruktur itu adalah jaringan fisik yang mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, mencakup sistem transportasi, pasokan air bersih, pengolahan limbah, listrik, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua itu perencanaan. Rekayasa sipil melibatkan perencanaan detail untuk mengidentifikasi masalah dan solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada desain. Desain ini adalah proses perancangan infrastruktur yang melibatkan pemilihan bahan, ukuran struktur, dan aspek-aspek teknis lainnya. Kemudian konstruksi. Konstruksi ini adalah tahap di mana infrastruktur fisik sebenarnya dibangun sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Kemudian yang kelima itu pemeliharaan. Setelah infrastruktur selesai dibangun, pemeliharaan terus-menerus diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan. Kemudian yang keenam itu ada ketahanan. Rekayasa sipil juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan kondisi eksternal seperti gempa bumi dan badai. Kemudian ada peran dan tanggung jawab insinyur sipil dalam masyarakat. Peran insinyur sipil sangat penting dalam masyarakat modern. Beberapa tanggung jawab dan peran utama meliputi yang pertama ada perencanaan dan desain. Insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan dan merancang infrastruktur yang efisien dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada konstruksi.
Mereka memastikan infrastruktur fisik dibangun sesuai dengan desain yang telah direncanakan, mengelola proyek konstruksi, dan memastikan kualitas dan keamanan pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu pemeliharaan. Insinyur sipil terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Kemudian yang keempat itu ada ketahanan dan keselamatan. Memahami dan memastikan ketahanan struktur terhadap bahaya seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrim. Selain itu, mengidentifikasi dan mengurangi risiko keselamatan bagi pengguna infrastruktur. Yang kemudian yang kelima ada lingkungan. Berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan melalui perencanaan dan implementasi infrastruktur berkelanjutan. Kemudian yang keenam ada inovasi teknologi, mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam perancangan dan konstruksi infrastruktur. Kemudian yang ketujuh, kepatuhan dan regulasi, memastikan bahwa semua proyek mematuhi peraturan dan standar keselamatan serta persyaratan hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu ada kolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penggunaan infrastruktur yang lebih baik. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran insinyur sipil adalah penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat modern. Mereka bekerja pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang mencakup transportasi, perumahan air bersih, energi, dan banyak aspek lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi, dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem rekayasa sipil ini memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan sehari-hari, memainkan peran kunci dan menciptakan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan nyaman bagi masyarakat. Kemudian, melalui perencanaan, desain, dan konstruksi infrastruktur, sistem ini memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, sistem air bersih, dan saluran pembuangan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, sistem rekayasa sipil berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan mempromosikan pembangunan ekonomi. Dengan terus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru, rekayasa sipil juga berkontribusi pada evolusi positif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas dari video ini. Jangan lupa like dan share karena itu sangat bermanfaat dan juga sangat penting bagi video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek hukum, fisip, ekonomi, no. This is Jenny. Cewek teknik, ra solid.